saja kaki kita melangkah, Nimas. Di muka bumi ini, begitu banyak orang-orang yang bisa kita petik ilmunya. Mari. Ajar Saketi. Sudah lama kita tidak jumpa. Ternyata kau membawa barang yang sangat berharga. Enak saja. Kamu jangan bicara sembarangan. Aku bukan barang. Tentu saja bukan saya. Tapi kamu sangat berharga. Bila kami tukar dengan 2 pusaka sakti Pajajaran. Keterlaluan kalian. Aku tidak punya waktu untuk menanggapi kalian. Ada hal yang lebih penting daripada mengurusi kalian. Ayo Nimas. Kalian boleh pergi. Asalkan anak itu diserahkan kepada kami. Langkahi dulu mayatku. Baru kalian bisa mengambilnya dariku. Bocah kecil, aku habisi kamu. Aneh ya, Bi. Mereka yang menghadang kita. Tapi mereka juga yang meninggalkan kita. Sudahlah Nimas. Ayo kita pergi. Keris pusaka Ciongwana. Kenapa pusaka ini muncul di hadapanku? Aku tidak ingin terganggu seperti dulu lagi. Baguslah, kamu pergi dari hadapanku. Siapa kamu? Kenapa kamu halangi ke jalan kami? Kalian sepertinya datang dari jauh. Mau apa kalian kemari? Dengar Kisana. Kalau kamu juga menghalangi kami dalam mencari pusaka Pajajaran, kami tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Oh, rupanya semakin banyak orang yang untung-untungan mencari pusaka Pajajaran. Tapi untuk menghadapi orang-orang bodoh ini, cuma buang-buang waktu saja. Kisanak, cepatlah menyingkir di hadapan kami. Kalian tidak perlu mengusirku. Karena aku sama sekali tidak tertarik dengan pusaka yang kalian sebutkan itu. Tapi kalau kalian mau mencari pusaka itu, kalian sebenarnya tidak perlu datang jauh-jauh atau berkelana. Karena pusaka itu masih ada di Pajajaran. Kalian semua sudah tertipu oleh kabar burung yang menyesatkan. Tapi kalau kalian memang masih mau mendapatkan pusaka itu, aku akan memberitahu pada kalian bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kamu jangan coba-coba menipu kami, Kisanak. Kalau kalian tidak percaya, tidak apa-apa. Aku akan pergi. Tunggu. Baik, kami percaya. Tapi tolong katakan, bagaimana kami caranya mendapatkan pusaka itu? Buatlah kekacauan. Maka dengan sendirinya, pusaka itu akan keluar dari sarangnya. Membuat kekacauan? Iya. Karena pusaka itu
seperti mempunyai roh yang tidak suka dengan kejahatan. Dan saat itulah kalian bisa menangkapnya. Ayo. Kisanak, kamu datang kemari. Tentunya bukan untuk menjadi tamuku, bukan? Benar. Aku kesini karena aku melihat Sina dari pusaka keris Ciwanara yang ada di tempat ini. Benda itu bukan untukmu, Kisanak. Jadi pergilah. Jangan bodohi aku. Kalau kamu juga menghendaki keris pusaka itu, mari kita perebutkan secara kesatria. Aku tidak berminat. Tapi aku harus menjaganya. Agar pusaka itu tidak jatuh kepada orang yang jahat. Jadi kamu merendahkan martabatku. Dasar pendekar-pendekar bodoh. Mudah sekali mereka dikelabui. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk mengurangi jumlah pesaing. Dan dengan begitu, aku akan lebih leluasa untuk mencari pusaka-pusaka itu. Saat ini, seluruh tanah Mesir sedang dalam bahaya besar. Kamu tahu penyebabnya, Kian Santang? Ankesenpaten, nenek sihir yang kamu kenal bernama Sophia. Nenek Sofia. Jadi itu nama aslinya. Iya, Ankesenpaten. Dia adalah kakak kandung aku. Dia mempunyai kekuatan sihir yang sangat jahat. Kami masih keturunan dari Tutankhamun atau Fir'aun. Lalu apa yang diinginkan Nenek Sofia? Dia ingin mewujudkan sumpah Tutankhamun yang ingin hidup kembali. Sumpah itu diucapkannya sebelum dia meninggal di tangan panglimanya sendiri. Fir'aun mau hidup kembali. Bukankah orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi? Kamu benar, Kian Santang. Orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali. Tapi keyakinan saudaraku itu beda. Dia sangat yakin kalau dia bisa mewujudkan sumpah Tutankhamun yang ingin hidup kembali. Jadi bunuh sama panglima sendiri? Benar, Kian Santang. Ceritanya panjang. Ribuan tahun yang lalu, setelah Fir'aun yang terkenal tewas di Laut Merah, muncullah seorang raja yang masih keturunannya bernama Tutankhamun. Akhirnya, Panglima pun punya rencana jahat. Dia bekerja sama dengan seorang wanita yang sangat jahat. Tolong, Baginda, tolong. Ada apa ini? Sudah lama aku menantikan ini. Baginda yang mulia, sekarang sudah saatnya aku menggantikanmu menjadi raja penguasa tanah Mesir. Suatu saat nanti akan bangkit kembali untuk merebut kerajaanku dan menghukum. Apa yang harus aku lakukan, Guru? Aku mencintai Yang Mulia. Aku ingin beliau hidup kembali, Guru. Carilah gelang emas kebesarannya. Setelah direndam dengan darah dari 3 bocah yang sakti, putra raja dari tempat yang berbeda, benda itu akan menghidupkannya kembali. Begitulah kisahnya, Kian Santang. Kamu harus berhati-hati. Ingatlah, darahmu dan darah Murad sedang dicari oleh Sophia untuk menghidupkan kembali Tutankhamun. Darahku dan darah Murad. Lalu siapa satu orang lagi? Aku juga belum tahu, Kian Santang. Tapi siapapun orangnya, kita harus menggagalkan rencana Sophia. Kenapa?
Bukankah nenek Sofia adalah kakek beradik? Memang kita bersaudara, tapi tidak dengan cara-cara jahat seperti itu. Sofia itu memiliki rencana yang sangat jahat. Dia ingin menghancurkan Mesir yang sudah aman dan sentosa seperti ini. Kamu harus menolongku, Kian Santang, untuk menggagalkan semua rencana Sofia. Baiklah, insya Allah aku akan membantumu. Terima kasih, Kian Santang. Penyusup, tangkap mereka! Ya! Untunglah kalian berdua cepat datang. Kalau tidak, semua prajuritmu itu telah habis. Apa maksud dari kata-katamu itu, Kembang? Kami datang ke sini dengan niat yang baik. Tapi lihat mereka. Mereka yang memulai peperangan ini. Jadi maksud kedatangan kalian? Kedatangan kami kemari cuma ingin menyampaikan ini kepada Siliwangi. Burak siluman. Dia sudah sangat keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan mereka. Kami berdua siap menerima perintah Gusti Prabu. Maaf Kakanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa isi surat itu? Burak siluman menekankan untuk menyerahkan sebagian wilayah Pajajaran. Dia sedang menahan putri kita Rara Santang dan Nyai Raja Sakti.